Di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Samsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar dan juga Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi Samsul Ma'arif, silakan dengan laporan pilihan dari Anda. Baik, pagi Julian pemirsa. Dari wilayah Biro Makassar hari ini kami memiliki dua informasi yang akan kami sampaikan. Dan informasi utama kita mulai dari Kalimantan Tengah, di mana para wali murid menyambut pembangunan gedung baru SD Negeri 1 Baamang Tengah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. 54 tahun, sekolah ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat terlibat sengketa dengan pemilik lahan. Dan pembangunan pun hari ini akhirnya dimulai. Dimulainya pembangunan pada akhir pekan lalu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Pembangunan gedung baru ini membuka harapan baru bagi para peserta didik yang tidak lama lagi akan menikmati nyamannya gedung baru sebagai tempat menimba ilmu. Assalamualaikum. Gedung sekolah akan dibangun 2 lantai, terdiri dari 6 ruang kelas, serta 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah. Pengerjaannya menelan anggaran 2,3 miliar rupiah. Dan informasi kedua, kita beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana jajaran asrama polisi yang dihuni oleh personil Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat terbakar pada Minggu malam. Sejumlah asrama polisi pun ludes terbakar. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi dari arah asrama polisi yang berada tepat di belakang bangunan Mapolres Bima Kota. 2 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil water cannon dan tangki air dari OPD lainnya dikerahkan untuk menjinakkan api. 1 jam setelah kebakaran, api pun dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab dari kejadian tersebut. Ya baik, Hijau dan pemirsa, itu tadi 2 informasi dari wilayah Biro Makassar. Kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul. Selanjutnya kita akan ke Biro TV One Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi di sana. Selamat pagi Arga, silakan dengan laporan pilihan dari Anda. Selamat pagi Jul dan pemirsa. Informasi pertama yang dapat kami kabarkan adalah tentang seorang kades di salah satu desa di Boyolali dianiaya oleh warganya karena beda pilihan dalam Pilkada Boyolali 2024. Akibatnya korban sempat dirawat di rumah sakit. Inilah Sukimin, kepala desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah, ketika menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Solo. Sukimin merupakan korban penganiayaan oleh warganya karena beda pandangan atau pilihan di Pilkada Boyolali. Pelaku yang bernama ES alias Kento hanya bisa tertunduk saat dihadirkan pada rilis kasus di halaman kantor Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah. Menurut keterangan saksi, akhir September lalu, pelaku yang datang ke rumah korban bersama istrinya langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan asbak di bagian pelipis kiri, serta memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong. Jadi untuk sementara berdasarkan beralih ke informasi selanjutnya,
Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan warga desa Pucang Agung, Dukuh Kentan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tumpah ruah di Jalan Sampurna. Mereka menonton kirap khataman dengan menyuguhkan acara kuda cingkrak yang dikendarai para santri khatam Al-Quran. Warga sekitar desa Pucang Agung mulai memadati sepanjang jalan yang menjadi rute kirap pada Minggu pagi. Arak-arakan peserta kirap mulai berangkat dari depan Masjid Al-Amin Pucang Agung berkeliling desa sejauh 10 km. Puluhan anak-anak laki-laki berjubah putih memakai sorban dan bergaun warna-warni untuk perempuan duduk di atas kuda. Dua di antaranya Mereka lah yang menjadi peserta kirap dan diarak berkeliling. Di tengah prosesi kirap, kuda yang ditunggangi puluhan anak itu sesekali melakukan atraksi jingkrak, yakni menaikkan kedua kakinya ke udara. Para penunggang kuda ini adalah anak-anak yang telah khatam membaca Al-Quran. Bacaan ini sudah dilakukan, kalau tahunnya dari kapan saya lupa, Pak. Cuma itu dari kakek saya sekitar tahun 80-an itu sudah ada. Terus kegiatan tersebut dilakukan 2 tahun sekali. Kalau kali ini diikuti berapa? Kali ini diikuti 37 peserta, khotmil Quran, drum band 3, kuda lumping 1. Peringatan Maulid Nabi yang dirayakan setiap tahun ini bukan hanya menjadi ajang religius, tapi juga upaya untuk menjaga warisan budaya mereka. Tradisi kuda jingkrak ini dipertahankan sebagai bagian dari identitas desa yang kaya akan kearifan lokal. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, itu adalah 2 informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Ya, baik Arga, ada kegiatan apa saja hari ini di Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi? Ya, Iju dan pemirsa, seperti biasa ketika Maulid Nabi tiba, maka di Yogyakarta, khususnya adalah Keraton Yogyakarta ini akan menggelar acara Grebek Maulud. Rencananya ini akan digelar nanti pukul 7:30 pagi, di mana akan ada 7 gunungan, ini yang berisi hasil bumi dan juga ada wajik atau ketan begitu, nanti yang akan dibawa dari Keraton Yogyakarta yang berada di belakang saya menuju ke beberapa titik, diantaranya adalah di Masjid Agung, kemudian juga di Kepatihan, dan juga di Puro Pakualaman. Nantinya gunungan-gunungan ini dapat dirayah dalam bahasa Jawanya, yaitu diambil oleh masyarakat yang menyaksikan acara gunungan ini. Kemudian juga nantinya akan ada acara prosesi, didoakan terlebih dahulu supaya tujuannya adalah gunungan ini menjadi berkah begitu bagi masyarakat. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Samsul Ma'arif mengabarkan dari Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.